Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnayta ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, biasa di bulan Oktober, November, nanti juga Desember, subuhnya jam 4. Bahkan sekarang subuhnya kurang jam 4. Sehingga kita mulainya jam setengah 6, biasanya jam setengah 5. Biasanya jam setengah 5 baru kita sholat subuh. Nah, ini kadang kita jadi masalah juga ketika subuhnya jam 4. Kenapa? Ketika subuhnya jam 4 untuk berangkat kerjanya masih lama, habis subuh tidur lagi. Itu yang jadi masalah kita seperti itu. Kalau ibu-ibu ada waktu luang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau sholat ini berkaitan dengan matahari. Sholat berkaitan dengan matahari. Kalau awal puasa berkaitannya dengan bulan, tapi pelaksanaan puasanya sendiri berkaitan dengan matahari. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bahasan yang lalu yang masih berkaitan tentang pernikahan. Jadi di kesempatan yang lalu kita 2 kali pertemuan membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-muharramat minan nisa. Sebelum kita sambung, kita ingatkan lagi rangkuman yang kemarin bahwa orang-orang yang tidak boleh dinikahi ini ada 3. Yang pertama karena nasab, yang keduanya karena sepersusuan, yang ketiganya karena adanya hubungan perpisanan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang berkaitannya dengan nasab itu ada 7 orang. Yang pertama adalah ibu ini ke atas. Berarti ibunya ibu terus ke atas. Setelah itu anak perempuan ke bawah, berarti anak perempuan. Setelah itu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan. Setelah itu ke bawah. Setelah itu saudara perempuan. Saudara perempuan itu ada 3. Yang pertama sekandung, yang keduanya seayah, yang ketiganya seibu. Kalau dalam ilmu faraid, ini yang paling kuat yang mana yang sekandung. Kalau saya biasa mengumpamakan, yang sekandung ini pegangan nasabnya pakai 2 tangan. Kalau yang seayah pakai 1 tangan tapi tangan kanan. Kalau yang seibu pakai tangan tapi tangannya tangan kiri. Jadi pegangan nasab paling lemah itu adalah saudara yang seibu. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan adalah saudara perempuan sekandung, yang seayah, yang seibu. Jadi ini saudara perempuan ini macam 3. Yang selanjutnya nomor 4-nya adalah ammah. Ammah itu siapa? Ammah itu kakak atau adiknya ayah. Yang ke-5-nya khala. Khala itu kakak atau adiknya ibu. Yang nomor 6 adalah keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang nomor 7 keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kalau di Indonesia di sini ada ammah disendirikan, ada khalah disendirikan. Jadi sendiri-sendiri. Tapi kalau di bahasa Indonesia semuanya bibi, bule, tante. Jadi kalau di sini dikatakan ammah sama khalah. Itu ada 7. Yang selanjutnya rodha'ah.
radha'a ini seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar radha'ata ma tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Orang yang mempunyai hubungan sepersusuan itu diharamkan untuk dinikahinya seperti orang-orang yang hubungannya dengan nasab. Makanya apa? Tadi yang kita sampaikan itu, semuanya tidak diperbolehkan untuk dinikahi selamanya. Radha'ah demikian juga selamanya. Yang pertama siapa? Ibu. Nah, ibu itu siapa? Ibu itu begini. Jadi kalau seorang laki-laki menyusu kepada perempuan bukan ibunya sendiri, anak bayi laki-laki menyusu kepada seorang perempuan bukan ibunya sendiri, maka tidak boleh menikahi si ibu ini. Yang keduanya adalah saudara perempuannya. Saudara perempuan. Nah, saudara perempuan ini, seorang laki-laki ini disusui oleh seorang ibu yang punya keluarga. Ibu ini yang menyusui ini punya anak perempuan, maka si fulan ini kalau disusui oleh si ibu tadi, maka dia punya saudara perempuan. Dia punya saudara perempuan. Maka yang terjadi adalah si anak laki-laki ini nanti kalau besar tidak boleh menikah dengan saudara perempuan dari ibu yang menyusui tadi. Anaknya ibu yang tadi menyusui ini, yang perempuan tidak boleh dinikahi oleh anak laki-laki ini. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Apa? Seorang keluarga ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ini punya anak lengkap. Setelah itu ada anak perempuan disusukan ke sini. Disusukan ke sini. Maka anak laki-laki ini tidak boleh menikah dengan saudara perempuan ini. Anak perempuan ini, karena dia masuk dalam keluarganya. Masuk dalam keluarganya. Kalau yang laki ini masuk ke sini, maka si laki-laki ini nggak boleh nikah sama ibu yang di atas itu. Yang keduanya anaknya ibu, anak ibu yang perempuan. Kalau di sini ini laki-laki ini punya keluarga, si perempuannya disusukan di sini, maka dia tidak boleh dinikahi oleh si laki-laki anaknya si ibu ini. Tapi kalau perempuan ini punya saudara perempuan, boleh dia nikah sama laki-laki ini. Kalau si perempuannya nususnya ke sini, laki-lakinya boleh menikahi adiknya ini, tapi nggak boleh ininya. Jadi itu perbedaannya. Yang selanjutnya adalah anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, keponakan tapi sepersusuan. Jadi seorang laki-laki ini disusui ke sini. Disusui ke sini. Di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ketika dia besar sudah dewasa, saudara laki-laki ini, saudara sepersusuan ini punya anak perempuan, saudara perempuan ini punya anak perempuan, maka laki-laki ini tidak boleh menyusu ke sini. Itu namanya keponakan sepersusuan. Selanjutnya adalah ammah. Ammah itu apa? Seorang perempuan yang menyusu pada perempuan yang sama dengan ayah kita. Sama saya punya ayah menyusu ke seorang ibu namanya fulana. Ternyata ada perempuan menyusu kepada si ini juga sama dengan ayah saya, maka dianggapnya sebagai ammah sepersusuan. Kalau perempuan ini menyusunya dengan seorang ibu, ibu ini punya anak perempuan, ternyata ibu ini, anak perempuan itu adalah ibu saya. Ya, maka si perempuan ini kholah. Apa? Bibi saya dari ibu tapi sepersusuan. Dan yang terakhir adalah anak perempuan yang disusui oleh istri saya, maka haram bagi saya untuk menikahinya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita harus mengetahui ini? Karena ini adalah suatu hal yang sangat riskan, apalagi pada zaman sekarang. Lah, apa boleh disusui seperti itu, disusui sama orang lain? Boleh. Pada zaman dahulu Rasulullah juga seperti itu. Bahkan Rasulullah dengan Hamzah, paman Rasulullah ini Hamzah,
itu sepersusuan. Hamzah dengan Rasulullah sepersusuan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa anak perempuan itu anak saudara saya sepersusuan. Ternyata siapa? Anaknya Hamzah. Anaknya Hamzah. Ini paman dengan keponakan ternyata jadi saudara. Saudara apa? Saudara sepersusuan. Ini dua ini, satu nasab, satunya lagi sepersusuan, maka selamanya tidak boleh dinikahi. Yang terakhir adalah karena adanya hubungan perpisanan. Yang pertama adalah ibu tiri. Kemarin kita sudah sampaikan kronologinya seperti apa. Yang keduanya adalah mantu perempuan. Saya punya anak laki-laki. Nah, menantu perempuan saya ini tidak boleh saya nikahi. Ini anak laki-laki kandung, maka tidak boleh saya nikahi. Yang selanjutnya adalah ummu zaujah. Ummu zaujah itu siapa? Ummu zaujah adalah mertua perempuan. Yang terakhir adalah anak tiri. Bedanya anak tiri dengan mertua adalah ketika seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan, dia mengatakan saya terima nikahnya, maka saat itu juga ibunya si istri ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ini. Jadi ketika si fulan mengatakan qabiltu tazwijaha, maka langsung saat itu juga dia tidak boleh menikahi mertuanya selamanya. Kalau dibalik, dia ternyata menikahinya dengan seorang janda, selama dia belum berhubungan badan dengan seorang janda ini, masih ada kemungkinan untuk bisa menikah dengan anak perempuan tadi. Masih ada kemungkinan untuk menikah dengan anak tirinya selama belum berhubungan badan. Kalau saya contohkan, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan janda, jarak 2 jam, ternyata anak si janda ini pulang dari Jakarta, si laki-lakinya tanya, itu siapa? Jawabnya, anak saya itu pulang dari Jakarta. Maka si laki-laki ini mengatakan, kalau begitu kamu saya cerai, saya mau menikah dengan anak kamu. Boleh enggak? Boleh. Syaratnya berani enggak? Enggak ada laki-laki itu yang berani. Enggak berani itu. Bisa keluar rumah lewat jendela seperti itu. Selama belum berhubungan badan dengan si perempuan tadi, masih dimungkinkan untuk bisa menikah dengan anak gadisnya. Jadi itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi, satu karena nasab, satu karena rotoah, yang ketiganya karena musaharoh. Dan ada satu lagi adalah tidak diperbolehkan menggabungkan perempuan yang kakak adik. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Kakak adik dinikahi bareng. Bukan bareng jreng langsung, itu enggak. Menikah dengan kakaknya. Ternyata pernikahan ini masih berjalan jarak 5 tahun, menikahi adiknya. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau si kakak ini sudah meninggal dunia, sudah cerai, maka ada istilah turun ranjang. Kalau istilah orang Jawanya nunggak semi, menikahi adiknya atau menikahi kakaknya. Rasulullah juga melarang mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya atau dengan keponakannya. Itu juga tidak diperbolehkan seperti itu. Yang terakhir adalah tidak diperbolehkan menikahi istrinya orang lain. Itu yang perlu dipegang ini nih. Salah satu dari muharramat minan nisa adalah ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu. Karena apa? Masih adanya hubungan tertentu. Masih punya hubungan dengan kakaknya atau adiknya, setelah itu nikahi dengan kakaknya atau adiknya. Termasuk juga si perempuan ini masih punya hubungan keluarga. Keluarganya apa? Masih punya suami. Tidak boleh dinikahi. Nah, nanti kalau seperti itu ada pertanyaan seperti ini.
Lah, kalau itu tidak boleh dinikahi, diselingkuhin aja Ustaz. Nah itu. Makanya apa? Ini loh maksudnya ya, sekarang terjadi ini orang-orang yang selingkuh seperti itu rata-rata adalah punya suami, punya istri. Baru beberapa hari yang lalu itu di daerah di luar Jawa seperti itu. Di hotel-hotel kelas melati digerebek Satpol PP, ibu-ibu rata-rata sudah punya keluarga semuanya, ada yang PNS, ada yang macam-macam lah. Seperti itu. Jadi apa? Selama pernikahannya belum selesai, maka si perempuan ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Permasalahannya adalah suaminya hilang. Suaminya itu hilang. Hilang kemana? Nggak tahu. Karena dia keluar kota, dia kerja keluar kota, setelah itu hilang. Sama pergi ke Jakarta atau dia keluar negeri cari, nggak di bel, nggak nyambung, di WA, di SMS dan lain sebagainya, nggak hilang dah. Nggak bisa ketemu sama sekali. Ditunggu sama sekali nggak ada kabarnya sama sekali. Ternyata si istri ini ingin menikah lagi. Diajukan ke pengadilan agama. Nanti di situ ada teknis, bagaimana teknis untuk menyelesaikan itu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, bagaimana menyelesaikannya? Dicari teman-teman si laki-laki ini masih pada hidup atau enggak. Kalau masih pada hidup berarti si orang itu masih hidup. Angel juga kan Pak ya? Angel juga seperti itu. Ya paling pas apa? Bawa ke pengadilan. Biar nanti diurusi pengadilan. Karena apa? Si perempuan ini harus melanjutkan kehidupannya. Karena apa? Gantung. Dikatakan punya suami, enggak ketahuan suaminya kemana. Dikatakan dia jandanya juga enggak tahu. Dan gantung enggak karuan, nasibnya enggak karuan. Pernah terjadi Bapak Ibu sekalian ini di Kota Pekalongan. Ada seorang perempuan menikah dengan seorang mu'alaf. Punya anak satu, anak mulai besar, tiba-tiba hilang si suami ini. Datang-datang udah Kristen lagi. Dia datang-datang seperti itu. Akhirnya apa? Bubar dah, pernikahannya bubar. Bertahun-tahun ini si perempuan ini mendidik anaknya sampai besar, sampai SMA. Gantung. Padahal Pak sudah jelas-jelasan dia masuk agama yang dulu. Selesai pernikahannya, diurus ke kantor ke KUA, ke pengadilan agama. Akhirnya dia mendapatkan surat, dianggapnya perceraian. Dianggap surat bahwa dia sudah cerai selesai. Akhirnya nikah lagi jarak 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Si suaminya ingin menjenguk ibunya, sehat walafiat, subuh-subuh meninggal si suami. Memang ini si istri mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang gini. Apakah yang namanya menyusui ini memang kewajiban seorang ibu atau enggak? Kewajiban seorang ibu atau enggak? Kalau dilihat dari adat pertamanya pada zaman Rasulullah, ternyata anak-anak kecil ini, si bayi ini bisa disusui sama orang lain. Ada hikmah-hikmah tersendiri di situ pada zaman Rasulullah. Terus kalau pada zaman sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika terjadinya perceraian dan seorang istri masih punya bayi. Terus hukumnya seperti apa? Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sampaikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti ketika pelaksanaannya dalam kehidupan kita, kok ternyata mereka orang-orang yang pas dengan ini, pas dengan masalah ini, kok tidak melakukan kewajibannya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sampaikan di suatu kajian seperti ini, kebetulan ibu-ibu. Si ibu-ibunya ada beberapa yang tersenyum seperti itu. Lah kok pas Ustaz? Nah terus gimana Ustaz? Biarin Bu,
jenengan didik, jenengan nafkahi urusan si laki yang ngilang itu, biar urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ternyata dalam tafsirannya ayat ini, surat Al-Baqarah ini ayat 133 dikatakan begini. Al-walidat, walidat itu artinya adalah walidah, seorang ibu, dijamakkan menjadi walidat. Ternyata ditafsiri apa? Bahwa perempuan-perempuan ini yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dia menyusui anaknya 2 tahun lengkap sempurna. Liman arada ayyutimma radha'ah. Bagi yang ingin menyempurnakan dalam hal menyusui ini. Ternyata perempuan-perempuan ini ditafsiri sebagai perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan menyusui. Terus bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau si perempuan ini menyusui? Ternyata apa? Dilanjutkan wa 'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi ternyata seorang suami yang menceraikan itu dia harus memberikan nafkah kepada mantan istri yang menyusui anaknya. Mantan istri yang menyusui anaknya. Jadi seakan-akan gini, kalau saya itu, jadi seorang istri itu menyusui anaknya adalah hak dia untuk menyusui anaknya, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, maka seorang istri, seorang ibu tidak boleh memberikan anaknya untuk disusui orang lain. Tapi di sini karena hak dia, hak untuk menyusui selama 2 tahun, hak dia untuk tidak menyusui. Untuk tidak menyusui. Sehingga apa? Ketika si istri ini punya anak masih bayi diceraikan sama suaminya, maka si suaminya kewajiban untuk memberikan upah. Upah apa? Menyusui. Jadi apa? Mendapatkan bayaran dari siapa? Dari si suami, dari mantan suami tadi. Di surat At-Thalaq, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan seperti itu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadhna hamlahun. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka dia berkewajiban si suami ini meletakkan istrinya masih utuh di dalam rumahnya, tidak mengusirnya. Jadi ketika terjadi perceraian, bukan si istri malam-malam nih sama saya ini kan gambaran malam-malam ribut, terus suami mengatakan kamu saya cerai. Si istrinya jengkel, langsung buka koper, masukkan ini bajunya, langsung pulang ke rumah orang tuanya. Apa? Satu masalah ditambah satu masalah lagi. Tapi kalau cuma terjadi perceraian aja, seorang suami menceraikan istrinya di situ, dan si istri masih utuh di rumah, karena kewajiban suami untuk menahan istrinya keluar dari rumah, maka masalahnya masih utuh satu. Tapi kalau si istri langsung buka koper, baju masukkan, pulang ke rumah orang tuanya, masalahnya punya anak. Masalahnya yang dulunya satu jadi dua. Satu jadi dua. Ini Bapak Ibu sekalian, yang sering terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu masalah hukum. Kota Pekalongan baru beberapa bulan yang lalu, Bapak Wali Kota melantik forum apa itu namanya untuk mempertahankan pernikahan. Apa Pak arane Ustaz? PPPP ada P-nya ada 4 itu kan Ustaz
saya baca itu. P apa P ini diakeh pokoknya. P diakeh. Itu forum itu ya ada ustadz, ada ulama-ulama di situ, termasuk dari KUA itu. Itu bagaimana caranya orang-orang atau keluarga ini tidak terjadi perceraian, karena tingkat perceraian tinggi sekali Pak di Kota Pekalongan, tinggi sekali di Kota Pekalongan. Saya pernah baca itu data itu tahun 2019, ini 2001, tahun 2019 itu yang bercerai itu ada 615 pasang. Berarti kalau di rata-rata Kota Pekalongan itu 2 Pak, satu hari 2 pasang. Dan anak-anak muda ini yang pada cerai itu anak-anak muda, pacaran sendiri, lengket sendiri, diberitahu sama orang tuanya, kata istilah sekarang itu bucin, budak cinta lengket, pokoknya ora karo ibu aku pak mati bae. Wis ngotot koyo kuwi. Ternyata nikah setahun 2 tahun bubar Pak. 1 tahun 2 tahun bubar. Tahu ini calon suaminya pengangguran, gaweane mancing bae. Ketika nikah saya beri dengan mahar seperangkat alat pancing dibayar tunai. Karena masih cinta seperti itu, oke juga sih istri. Apa yang terjadi setahun, kadang anak masih kecil udah tinggalkan sama suami. Dan itu banyak di Pekalongan, itu banyak sekali. Dan yang lebih aneh lagi, dari 615 itu 499 si istri yang minta cerai. 499 si istri yang minta cerai, sisanya laki-laki yang menceraikan. Berarti apa? Sekitar di atas 70% istri yang minta cerai, bukan suaminya yang menceraikan. Padahal apa? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa perceraian itu di tangan suami yang menceraikan. Tapi istri nggak sabaran, ora kuat wis pokoke. Lah sing wingi ngotot njaluk kawin sapa weng? Kok saiki kaya kuwi dhewe. Oke. Pak ora wis engko kawin lari, nek kawin lari melaske sing paling mahan. Melayu-melayu ora karuan, kawin ning omah pi angel saiki. Kon suwep, kon iki macem-macem Pak kawin lari. Kawin lari teman sebulan, 2 bulan bubar. Ini Bu yang terjadi ini. Makanya Pak bentuk forum seperti itu. Pernah di tempat saya Pak di Stono, beberapa tahun yang lalu itu lurahnya perempuan. Itu sampai marah-marah itu di forum ibu-ibu. Marah-marah. Kenapa? Banyaknya angka perceraian di negara saya namanya Stono. Banyak situ. Saya kira jenengan di sini juga sama Bu, sama seperti itu. Jadi biar tahu seperti itu. Kalau terjadi perceraian sedangkan seorang istri masih menyusui, maka mantan suami wajib memberikan upah kepada si istri yang menyusui anaknya. Karena anak yang dilahirkan oleh seorang suami adalah milik suami. Anak yang melahirkan bayi itu milik suami, nasabnya ke suami. Jadi ibu-ibu melahirkan anak untuk suami. Wa 'alal mauludilahu. Ayah di sini, suami di sini, dalam ayat ini tidak dikatakan wa 'alal abi atau wa 'alal walidi, tidak. Tapi apa? Wa 'alal mauludilahu. Dan bagi orang yang seorang istri melahirkan anak untuknya. Ya siapa? Suami. Makanya di sebuah sayat dikatakan banuna banu abnaina wa banu banatina abna'u ar-rijali al-abaidi. Anak-anak kami adalah anak-anak yang dilahirkan dari anak laki-laki kami. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari anak-anak perempuan kami itu anaknya laki-laki yang jauh dari kami. Maksudnya beri, keturunan saya adalah anak laki-laki dan anak-anak yang diturunkan, yang dilahirkan dari anak laki-laki saya, nasabnya itu. Tapi kalau anak-anak yang dilahirkan dari anak perempuan saya, ya ikut besan saya, nasabnya ke sana, ikut besan saya. Makanya di sini
Dikatakan apa? Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Kalau ternyata si istri ini masih hamil, diceraikan, maka si suami harus memberikan nafkah selama kehamilan ini. Selanjutnya setelah lahir, maka anak ini dibawa oleh mantan istri, si suami memberikan tadi ujroh, memberikan upah kepada istri yang menyusui anak tadi. Nanti jenengan jangan lihat gini, lah kayak Ustadz ning nggonku cerai-cerai tok bubar-bubar tok, dudu ning nggon jenengan tok Bu, ning nggonku padha bae. Bubar-bubar tok. Ana sing duwe anak papat melu bojone kabeh. Lanange santai. Asale apa? Model penang ngerti Pak, sing arane Cak Lontong. Cak Lontong kae stand up comedy. Sing biasa nglucu dhewean Cak Lontong. Jare apa? Urip ning donya saiki ben santai, ben tenang, sing penting pasrah. Ra ndek dhuwit, ra duwe kerjaan, pasrah bae. Apa bojo karo anak-anak pasrahke marang tuwa enteng wis kene. Iki wong enake kaya kuwi. Ternyata dilakoni, Pak. Itu dilakoni bocah-bocah saiki. Pasrahke marang tuwane. Iki si bocah si cawe wedok bali karo anake papat sisan. Sing pusing kan marang tuwane. Sing pusing bapakane, waduh, anakku mangkat dhewean bali 5. Ora pusing kowe. Nah, di sini dikatakan si suami memberikan nafkah itu hatta yadhna hamlahum, sampai dia melahirkan. Ngono sing takon meneh. Lah biaya melahirkane sapa? Suami kowe, mantan suami kowe. Karena dia hamil juga gara-gara sing wong lanang kae. Ketika melahirkan ya wong lanang sing kewajiban. Lah nek ora tanggung jawab priye Ustaz? Gampang kok dituntut ku ning akhirat, rasa pusing-pusing. Rasulullah mengatakannya apa? Mengatakannya nek ning donya kowe durung entuk keadilan, engko gampang ning akhirate jaluk. Ata'rifuna manil muflis? Tahu enggak orang-orang yang merugi? Ternyata jadi Rasulullah apa? Orang yang merugi, salatnya rajin, zakatnya rajin, ibadahnya rajin. Ternyata apa? Nyaci maki sana sini, makan hartanya sini, dolim sama sini. Ternyata di dunia orang-orang yang pernah didolimi, pernah disakiti ini enggak sama sekali enggak nuntut keadilan sama sekali. Ternyata apa? Dia santai, tapi ning akhiratnya nanti mau nuntut. Ketika orang yang dolim ini mau masuk surga, ini datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, biyen kowe maki-maki aku durung njaluk walesan. Kebaikannya diambil. Ya Allah, biyen makan hartaku, utang ning warungku ora bayar. Bar utangnya akeh, saiki malah blonjone ning warung liya. Ana Prabu sing model kaya kuwi. Aja jenengan hati-hati. Wis utang terus ning warung iki, catetane wis akeh, pindah ning warung liya. Mun warung liya pindah meneh, bali meneh mrene dikirani iki wis kelalen. Nek bodo-bodo ketemu, aku njaluk maaf Bu. Ha wis tak maafi, bar bodo ditagih utang wis kan wis njaluk maaf. Njaluk maaf bundulmu. Maaf, utang gitu sahur. Seperti itu. Hatta yadhna hamlahun fa in ardhna lakum faatuhunna ujurahun. Nek wong wedok mau menyusui anakmu, maka faatuhunna ujurahun. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istilahnya ajar. Ajar itu diartikan juga dengan upah. Jadi si istri, mantan istri ini diberikan upah karena menyusui anaknya. Dan seakan-akan nyusui itu kewajiban siapa Pak? Nyusui kewajiban bapak ternyata. Nek si istri nggak mau nyusui terus gimana? Ayo, bapak kan saya nyusui. Akhirnya apa? Disusui karo sapi. Susui karo sapi, bayar kan? Bayar. Tiap bulan, tiap minggu, ring toko tuku
kalengan. Lah nek biasa di kalengan kaya kowe gedine alake priye bocahe? Ya kaya pamane. Lah nek nyusune karo sapi ya pamane sapa berarti? Ya kaya banteng wis dadine. Itu Bu. Jadi apa? Ini tanggung jawab Bu. Tanggung jawab seorang suami atau mantan suami. Sudah menceraikan pun dia masih kewajiban untuk menafkahi si anak. Kalau anaknya masih dalam kandungan, maka ini masih dinafkahi sampai nanti lahirkan. Melahirkan berarti proses melahirkan dan lain sebagainya. Sampai nanti menyusui. Kewajiban suami semua, bukan suaminya tiring-tiring santai karung luru meneh. Bukan seperti itu. Makanya di sini harus tahu hukum seperti itu. Tadi saya kembali lagi tadi, kalau ini askinuhunna min haitsu sakantum ini dilakukan, seorang suami menceraikan istrinya, setelah itu masih dalam satu rumah. Si istri nggak balik, masih dalam satu rumah. Wajarlah kalau seumpama jengkel-jengkelan sing siji turu ning kamar ngarep, sing siji turu ning kamar mburi, wajar. Esok-esok Pak sarapan anake do kowe buka taji, isine piring ana duit 5.000-an. Anake do bingung kan, ora ngerti iki urusan bapak karo ibu, anake be aja ngerti. Jare anak-anak, "Bu kok ora ono sarapan?" "Ha aku sik sungkan." "Wis kowe duit 5.000 nggo tuku kono sarapan kono." Siswa mending ngerti, "Wih sik jengkel iki karo-karo mengi." Ya kudu ngerti Pak Raben. Seperti itu. Masalahnya masih utuh satu nih. Berjalan begitu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, maka ketika dalam jangka waktu ini si suami ingin rujuk, emosinya udah turun, si istri udah turun, listrik sering mati, udane gede, turu dhewean atis, kan kaya gue. Sirai mumet napa? Akhirnya apa? Mengi-mengi, "Bu, pis. Rujuk yuk." Cari si ibu. Wis, selesai Pak. Ora rasa perlu nikah meneh, rasa perlu saksi, rujuk yuk, selesai. Seperti itu. Selesai. Enggak usah apa-apa. Wis, kumpul maneh kaya manten anyar maneh. Lah itu asike. Tapi nek ternyata berat mengi-mengi, langsung pesen Grab, bar gue nggawa koper ning nggon marotuane. Wis sebulan si suami mulai sering mumet, vertigone tambah. Salat nek imame sujud suwi sithik ngamuk. Bar gue apa moro ning nggon marotuane, "Aku Pak rujuk ah." Bismillahirrahmanirrahim. Numpak sepeda motor tekan ngarep ngomong marotuane ning ngarep ngomah, isi ngopi, singletan karo melintir kumise. Jarene si mantu, "Innalillahi wa inna rajiun." Aku Pak marani bebonku ketemu macan kaya iki. Akhire apa? Rung mesti wani iki si suami. Kok rung mesti wani? Innalillahi wa inna rajiun. Ngeri juga ke wong. Sapa yang marotuane dhewe? Iku dadi masalah. Coba ning omah, kaya mau tok gampang. Mungkin juga WA-an, "Bu, ayo si wis ning kono." WA-an ning kono si istrine nganu jawab pengin jawab. "Wis tak jemput." Wis aku dijemput, aku ning kamar mburi. So sweet. Wis langsung dadi selesai. Itu namanya rujuk. Enggak usah pusing-pusing. Kemarin belum ada satu minggu ana wong takon, "Ustaz, ning nggon kono berantem bar kowe cerai, Ustaz?" Bar kowe cerai ora ana sebulan rujuk meneh. Tinggale ning kos-kosan. Tangga-tanggane geger. Karena tangga-tanggane ngerti iki wong cerai. Urung sampai ke pengadilan. Tanggane geger. Lah urung rujuk wis kembul maneh ning kowe, wis kembul maneh ning kos-kosan geger tanggane. Iki tanggane ora tau ngaji asale. Sing arane rujuk kira ngundang tangga. Perasaane tanggane, "Aku urung entuk berkat kok wis kumpul maneh ki priye?" Kowe ngono. Itu. Jadi tanggane sampai saiki sik bingung. Lah kok wis kumpul maneh ki priye kowe?
Wis sing dadi masalah koyo kuwi Pak saiki iki. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga ribet koyo kuwi gara-garane orang ngerti hukum. Iki bocah lanang arep nikah ngrungokke pengajian ra tau, Pak ngrungokke pengajian pisan 10 menit waktu khotbah nikah. Khotbah nikah nganggo bahasa Arab. Mantene ditakoki paham le? Mboten Pak Yai. Akate nganggo apa le? Bahasa Arab mawon Pak Yai. Kowe paham? Mboten. Lah kok nganggo bahasa Arab keren Pak Yai. Lah gundulmu. Niku kejadian kabeh Bu. Dudu omong kosong. Sing khotbah ditakoki jenengan paham? Ora juga. Lah terus apa? Ya ora hasil maksud. Pak arep nasihati nganggone bahasa Arab. Sing nasihati ra ngerti artine, sing dinasihati apa maneh? Semantok tok. Iki tak sampe ning nggonku biasa, ning nggonku juga tak sampeke kaya iki. Sing biasa khotbah nganggo bahasa Arab krungu juga. Diartekke nganggo gawe kowe. Niku akhire jika terjadi perceraian, maka selama dalam perceraian ini namanya talak raj'i, seorang istri tidak balik ke rumah orang tuanya biar nanti mudah ketika mau rujuk. Lah orang yang masih dalam talak raj'i seperti ini berarti masih utuh sebagai istri sah. Tidak boleh dinikahi orang lain. Makanya tadi yang saya katakan, orang yang masih ada ikatan pernikahan dengan orang lain, satu masih resmi betul, nomor lorone dalam masa iddah. Dalam masa iddah ini maka tidak boleh menikah dengan orang lain. Yang selanjutnya si suaminya hilang. Nanti diputuskan dari sana. Ketika diputuskan dari sana, si istri nikah lagi, ternyata si suami dulu teko. Ya salah dhewe, Bro. Kowe wingi wis ngilang 10 tahun ora ana apa-apane, tiba-tiba nongol meneh. Bojomu wis juga wong liya berdasarkan surat keputusan dari Kapolsek dari iki ilang kowe gara-gara ni. Wis dilaporke rinti-rinti, diluru kaya ngluru dompet ilang nang kepolisian. Dan jenengan ilang apa Bu? Bojoku ilang. Niki Bapak Ibu sekalian. Sehingga Pak, itu semua terjadi, hukum-hukumnya terjadi seperti itu, maka seorang istri masih fi ismati zaujiha. Maka si suami berhak untuk kembali kepada istrinya, makanya dinamakan rujuk. Dari kata-kata roja'a artinya kembali. Talaknya namanya talak apa? Talak rojai. Talak yang masih dalam masa rujuk. Rujuknya tanpa harus pakai saksi, cuma udah si suami datang ke istrinya mengatakan, Bu ayo rujuk, udah selesai. Seperti itu aja. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam masa ini salah satunya meninggal dunia, dicerai bulan ini, 2 bulan setelah itu ke bojone katisen terus wis suaminya mati, turunin kruwel terus mati akhirnya. Maka apa? Si istri masih dapat warisan dari suaminya. Kan wis dicerai Ustaz, kan masih dalam waktu masa rujuk, masa roj'i, maka apa? Masih utuh suami istri. Si istri masih utuh dapat nafkah, si istri masih utuh juga masih melayani si suami. Jadi masih utuh. Kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, lah itu tadi yang saya katakan nambah masalah maneh. Niku Bapak Ibu sekalian. Jadi sangkut paut tadi dari orang yang tidak boleh dinikahi yang terakhir tadi sama yang rodho'ah, hubungan sepersusuan, sampai masuk kewajiban yang berkaitan dengan bagaimana seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri yang masih menyusui si anak. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan.
Dalam bahasan ini, dalam bahasan tadi yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh dinikah ini, ada suatu pertanyaan seperti ini. Bagaimana hukum pernikahan seorang laki-laki yang berzina kepada mertuanya? Ono Prabu, Pak. Ono ora? Akeh Bu saiki. Jenengan tak kandhani akeh saiki. Aneh kan? Aneh. Seorang istri biasanya balik kerja jam 3, ternyata awake ra penak balik kerja jam 9. Ternyata resik-resik kamar ibune ning kono ana alat-alat hubungan suami istri, ngamuk si istri. Dikirane apa? Si suami nggodha maratuwane. Si suami nggodha maratuwane. Ternyata si ibu iki nggodha mantune. Perantik saiki zaman saiki ning Indonesia, Pak, Bu. Jadi nek kena musibah ki kadang ya pas juga. Corona sing ora masuk akal ki saiki do terjadi. Sing ora masuk akal do terjadi saiki. Wingi Bapak Ibu sekalian ana guru de loro cerita. Ning kono ki ana kuliah S1 setahun bisa wisuda. Sing siji ngomong, "Iya kancaku ning ngono." Sing siji ngomong piye? Sing siji ngomong, "Ora masuk akal kuwi macam-macam ribut ning kantorku ribut dhewe wong loro." Aku tak jawab ning Indonesia ra ono sing ora masuk akal. Ning Indonesia masuk akal kabeh. Durung nikah do hamil yo akeh kok. Masalah gue engko syar'i atau enggak, urusannya yo. Masalah kuliah S1 1 tahun gue syar'i menurut dikti departemen perguruan tinggi itu legal atau enggak urusannya liyo. Sing penting setahun bisa wisuda. Padha bae iki bocah wedok-wedok iki. Bocah wedok-wedok iki durung-durung bojo dudu anak saiki. Apa masuk akal logis kabeh saiki. Saiki model logis kabeh. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi yang sekarang terjadi itu karena ketidaktahuan, tidak mau untuk belajar. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Maksudnya apa? Hukum pernikahan seorang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki ini hubungan badan sama mertuanya. Maka hukum pernikahannya bagaimana? Dikatakan seperti ini. Fa in zana bi imraati abihi au bi ummi imraati faqad asallaha wa la tuharrimu alaihi imraatuhu. Kalau si suami berzina dengan ibunya atau dengan mertuanya, maka dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia hubungan ini adalah dengan kemaksiatan. Tapi berkaitan dengan hubungan dengan istrinya masih utuh, dia suami istrinya masih utuh. Maksudnya apa? Hubungan pernikahannya masih utuh secara hukum. Tapi kalau secara kenyataan aku yakin si istrine mesti nggo golok. Mbok ibune, mbok bojone saya dibacok aku ora paham. Enggak bakalan. Sebabnya tadi yang saya ceritakan, ketika si istri ngamuk-ngamuk seperti itu, ibunya mau dibawa, dia mau minggat, ibunya mau dibawa, ternyata ibunya nggak mau. Ternyata yang main api justru si ibunya si perempuan ini. Kejadiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti itu, pernikahannya masih jalan, pernikahannya masih halal, tapi kenyataannya pasti ribut. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa ini adalah hukmu nikahi al-mut'ah. Hukum nikah mut'ah. Nikah Bapak Ibu sekalian, dalam agama Islam adalah nikah ini tidak mempunyai batasan waktu.
selamanya. Nikah sekali sampai nanti mati. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan nanti bagaimana, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinamakan nikah mut'ah di sini adalah nikah yang dia berjanji kepada pasangannya pernikahannya dalam jangka waktu tertentu. Saya nikahi kamu 1 tahun, saya nikahi kamu 1 bulan, saya nikahi kamu 1 minggu, saya nikahi kamu 1 malam. Kalau 1 tahun, jenengan masih mikir 1 tahun. Tapi kalau dia ngomong sama si perempuannya, kamu saya nikahi 1 malam. Nah, di kepala kita apa Pak, Bu? Apa? Berarti cuma hubungan badan urusan itu. Kalau sudah masa berlakunya selesai, dinikahi 1 minggu, seminggu selesai tanpa ada perceraian, tanpa ada apa-apa selesai. Nek hamil apa? Yo urusanmu cah wedok, urusanmu. Wong wedok iki urusan dhewe, ora sa urusan karo lanange, kowe urusan dhewe. Terjadi berapa iki? Terjadi. Jenengan, nah ini kalau yang biasa ini pegang HP cari info-info di daerah Jawa Barat Pak, di Puncak. Saya pernah jalan-jalan ke sana, ada acara di Puncak itu banyak hotel tulisannya bahasa Arab, rumah makan pakai bahasa Arab. Kok aneh nih Puncak ono rumah makan tulisan bahasa Arab, makanan Arab dan lain sebagainya di situ. Saya pernah tanya-tanya ke teman-teman yang ngajak saya ke sana itu, wah nek kene orang ngerti sih. Orang ngerti. Subhanallah, pertanyaan saya dijawab oleh salah satu stasiun televisi. Di situ membahas tentang nikah mut'ah yang ada di Puncak. Orang-orang mana? Orang-orang Arab datang ke Puncak ke sana, orang kaya-kaya nikah selama dia tinggal di Puncak 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan dia nikah di sana dengan orang-orang sana. Dan yang hebatnya lagi apa? Ibu-ibu menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi mut'ah. Itu saya lihat di salah satu stasiun televisi seperti itu. Ketika ini reporter ini ngikuti si perempuan yang mau ditawarkan masuk ke hotel tawar-menawar seperti itu, ternyata si lakinya juga justru senangnya sama reporter tadi. Ketakutan reporternya. Jadi kameranya diletakkan di sini. Jadi dia tawar-tawaran pakai bahasa Inggris. Ternyata Pak nggak mau sama perempuan yang ditawarkan, mintanya sama reporter ini. Terus ngejar terus. Bingung reporternya, loh lah kok aku? Itu seperti itu. Nah ini yang namanya wartawan, pinter ngomong dan lain-lainnya, lepas juga dari situ. Nggak mau dia. Itu terjadi seperti itu, 1 bulan 2 bulan. Terus bagaimana ini? Yang jelas akibatnya ada pada diri si perempuan, si laki-lakinya selesai begitu saja. Terus bagaimana pada zaman Rasulullah SAW? Pada zaman Rasulullah awal-awalnya diperbolehkan. Gara-garanya apa? Mereka si laki-laki ini banyak berjihad sampai keluar daerah di sana lama, maka di sana dia menikah selama dia tinggal di sana. Setelah itu nanti pulang lagi si perempuan ini ditinggalkan. Akhirnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah berbarengan dengan Rasulullah melarang daging keledai, daging himar. Tahu Bu Pak himar? Himar ki hewan gedine sak dhuwure wedhus, sak ngisore kambing. Disebutkan ning Al-Qur'an ki himar ki sing rapi-api. Wa inna angkarul aswati la sautul hamir. Himar, suara yang paling jelek suara himar. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti himar yang membawa kitab-kitab. Jadi disifati yang jelek-jelek di dalam Al-Qur'an himar itu. Rasulullah naik himar. Himar segini. Himar ini kalau dikawinkan sama kuda keluarnya bakal. Ndas himar tapi awak jaran. Tenagane super kuat tapi ra iso mlayu. Ora koyo jaran pinter mlayu. Nah, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW berbarengan dengan
diharamkannya nikah mut'ah. Kenapa? Karena nikah dalam agama Islam adalah untuk selamanya. Jadi tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Ketika seseorang menikah, maka dia selamanya. Sampai Allah nanti menentukan apa. Tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Kenapa? Karena efeknya ada pada si perempuan. Efeknya ada si perempuan. Makanya dalam agama Islam sekarang di Indonesia terutama, pernikahan disahkan oleh negara. Nikah siri yang tidak disahkan oleh negara, ketika terjadi sesuatu maka efeknya ada pada perempuan. Makanya jenengan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak perempuan, kok Pak nikah siri, pikir-pikir aja dulu. Pikir-pikir aja dulu. Ora apa-apa Ustaz, kok bakal Pak nganubi, ora. Disahkan aja dulu, karena kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan untuk pembahasan pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas khusus tentang perceraian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.